Di sini porsinya porsi dukun yang lagi datang. Tolong para dukun jangan cuci tangan. Gitu loh. Kalau seandainya ente semua yang manggil aneh, ente para dukun ente aneh ditunjuk sebagai pengacara. Lalu setelah kasus ini rame ente baru mau cuci tangan menjadi artis. Ente dengerin aneh ya. Ente aneh. Kadang-kadang istilah kata. Lanjut. Bahlul. Ente bahlul. Bicara yang aneh. Jangan tengah-tengah. Wesi. Akhirnya udah gas, mereka tinggalin gitu. Mereka mau bersihin nama, mau jadi artis. Nggak bisa jadi artis. Aduh, karena memang mereka cocok untuk dunia entertain lah, jadi pelawak gitu. Haji Ridwan kan itu sebagai pendiri di akte pendirian, sebagai pendiri LSMI, TPHDI. Kiai Haji Ridwan, dia adalah ketua atau pendiri dari LSM Dunia Perdukunan. Wah, tepuk tangan dulu kita. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Pak Ridwan protes kan, nggak mau gitu kan. Oh, begitu ceritanya. Jadi awalnya Jindan ini tidak ada dalam barisan mereka. Ya bisa, gitu. Sangat-sangat bisa. Bagaimana tidak bisa? Namun, kalau mereka, orang-orang ini, dukun-dukun ini, mengaku dia bisa melakukannya kapanpun, meminta kepada Allah kapanpun dia mau, do not trust them. Jangan percaya mereka. Fokus kita dipecah. Ya bukan berarti ya saya tidak mengikuti perkembangan konflik atau isu-isu di dalam negeri ini. Contohnya seperti yang kilometer 50 dan kasus FS dan lain sebagainya. Bukan berarti saya tidak mengikuti. Bukan berarti saya tidak mau mengamati. Saya mengamati, namun saya ya begitulah ya, karena ini negeri yang saya tidak boleh terlalu ikut campur mengenai hal itu. Bahkan saya pernah membahas masalah COVID pun, video saya juga di take down dan lain sebagainya. Seolah-olah saya membahas COVID. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Firdaus sebagai pengacara para dukun. Sepertinya perkembangannya sudah mulai tergoyahkan ini. Atau kasus yang sudah dimulai berangsur berantakan. Karena apa? Mereka sudah mulai terpecah belah nih para dukun. Karena stigma yang dibangun oleh kita-kita semua, yaitu mengenai para dunia perdukunan ini, sudah mulai masuk kepada logika masyarakat. Jadi sekarang masyarakat yang awalnya mungkin masih mempercayai adanya dunia dukun-dukun ini, sudah berangsur untuk meninggalkan. Yaitu sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang sadar dan memberikan pernyataan di media sosial mereka masing-masing bahwa dunia dukun adalah dunia yang halu-halu saja. Karena dukun kalau tidak menipu, ya dia menista agama. Nah, dukun apa yang saya maksud? Adalah dukun yang bergerak di bidang supra tidak natural. Nah, oke teman-teman, saya akan langsung memberikan reaction kepada salah satu video di mana ini ada 4 personil dukun yang kemarin sudah melakukan atraksi dan sering sudah kita lihat wajah-wajahnya di media sosial. Oke. Ini Jindan, saya nggak manggil dia Habib karena saya nggak tahu dia Habib, bukan, saya manggil Jindan aja. Iya, oke. Jadi ada si Jindan ini beberapa kali podcast nggak ngaku dia dukun kan gitu. Iya benar. Sementara awalnya memang kan waktu saya dipanggil sama Haji Ridwan ke rumahnya untuk menjadi kuasa hukum, kan saya diperkenalkan dengan si Jindan ini gitu. Nah, Jindan ini minta tolong, atau Pak Haji ini minta tolong kalau nggak salah waktu itu agar dia ikut juga. Oh, si Jindan ikut masuk wawancara kan gitu. Padahal kami maunya pelapor ini adalah saudara Agus kan gitu. Iya. Namun Jindan ini semacam seperti memaksa agar masuk di dalam rombongan ini. Bahkan beberapa kali saya masukkan paranormal lain ya, dukun lain juga Pak Ridwan protes kan, nggak mau gitu kan. Oh, begitu ceritanya. Jadi awalnya Jindan ini tidak ada dalam barisan mereka. Namun karena di dalam kejadian ini yang menjadi tokoh utama adalah Bang Ridwan atau orang yang memanggil pertama kali pengacara ini, di antara konflik dia dengan Pesilat Merah, akhirnya Jindan disuruh untuk ikut. Mungkin seperti itu kronologinya. Ya, kita lanjut aja dulu. Seperti apa penjelasannya? Nanti saya akan berikan reaksi juga. Jangan, kalau bisa Jindan saja kan gitu. Oke. Saya tanyakan kapasitas Jindan ini siapa, dukun apa bukan? Katanya iya, masuk dalam lingkup organisasi dukun. Betul. Iya, dukun. Kalau main sudah oke, saya masukkan. Karena kan iya, pasti. Karena apa? Dia muridnya dukun, otomatis dia juga dukun. Kayak gitu. Lanjut dulu. bahasanya dukun.
Kalau bicara masalah kehabaiban kan kita lagi nggak bahas Habib. Iya. Kita lagi nggak bahas ilmu agama. Ya, cocok. Kita lagi bahas masalah perdukunan yang dihina oleh Marcel. Artinya jangan bawa-bawa agama di dalam dunia perdukunan. Karena apa? Kalau mau jadi dukun, tulis sendiri bahasa yang unik-unik gitu. Tulis sendiri kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Sehingga kalian-kalian saja yang paham. Seperti itu. Jadi jangan pakai bahasa Arab, jangan menggunakan karomah, jangan menggunakan al-hikmah dan lain sebagainya. Di mana itu mengarah pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan Al-Quran dan Al-Hadis tidak mengajarkan ilmu supranatural, tidak mengajarkan ilmu-ilmu mistis seperti ini. Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Karena apa yang kalian maksud adalah ilmu kedikdayaan, di mana dalam Al-Quran tidak ada sama sekali seorang pun yang mampu melihat yang gaib. Ya, kecuali orang yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak disengaja, dalam keadaan tidak melatih diri. Ya, seperti itu. Ya, Allah mau menampakkan dunia gaib nih pada salah satu orang. Ya bisa gitu. Sangat-sangat bisa. Bagaimana tidak bisa? Namun, kalau mereka, orang-orang ini, dukun-dukun ini mengaku dia bisa melakukannya kapanpun, meminta kepada Allah kapanpun dia mau, do not trust them. Jangan percaya mereka, ya. Jangan percaya mereka. Lanjut ya. Artinya kan dukun yang harus masuk ke situ gitu loh. Jadi lantas setelah ini viral, lalu Jindan ini nggak mengaku dukun ya, saya bingung juga gitu. Dia masuk kemarin ngakunya dukun. Sekarang nggak tahu nggak ngaku dukun lagi, kan bingung saya gitu loh. Dan dia juga kemarin menunjukkan kepada saya, dia baru bikin surat apa gitu loh dari Habib-Habib itu. Iya, klarifikasi. Laskar Alawiyyin kalau nggak salah. Iya. Surat keturunan dia apa gitu, tentang dia keturunan Rasul atau apa, nggak tahu saya. Iya. Tapi kan selama ini kan saya nggak tahu dia cucunya Rasul atau bukan, karena kan nggak terdaftar. Setelah baru-baru ini kan dia nunjukin dia baru mau daftar jadi Habib kan gitu. Oh, daftar jadi Habib. Ada pendaftarannya. Ini menurut Firdaus. Lanjut. Ya bikin sertifikat baru ini, gitu loh. Baru ini nggak tahu dia asal usul dari kita nggak kenal. Saya manggilnya Jindan-Jindan aja kan gitu. Tapi karena saya menghormati, kata Kiai Ridwan ini Jindan ini Habib, ya saya panggil Habib. Ya. Saya nggak ngerti dia Habib bukan kan gitu. Oh. Pengen ketawa memangnya, pengen ketawa. Kemarin beliau menjabarkan silsilah, yaitu kalau siapa namanya Jindan ini, Jindan adalah keturunan dari saudaranya Mbah Priok dan lain sebagainya sampai dia menjadi seperti sekarang. Nah, lanjutlah. Tapi kesini-sini makin ngaco gitu, dia nggak mau ngaku dukun. Emang ngaco. Temanya dukun. Emang ngaco semua. Tapi di sini jangan sampai dia memanfaatkan momen. Ini momennya momen para dukun yang lagi tersakiti. Ya. Dia nyalip di sini setelah tenar karena gimmick yang saya buat. Ya. Ya kan? Gimmick dan mekanisme yang saya buat di ya, dalam podcast. Bener. Ya, memang benar. Gimmick yang dibangun oleh Firdaus ini sangat berhasil mendapatkan perhatian masyarakat. Entah tujuannya ini mau kemana, ya entah tujuannya ini mau dikemanakan, saya tidak tahu sebenarnya. Karena sekarang lagi ada konflik yang juga seimbang besarnya atau lebih besar lagi. Jadi fokus kita dipecah. Ya bukan berarti ya saya tidak mengikuti perkembangan konflik atau isu-isu di dalam negeri ini. Contohnya seperti yang kilometer 50 dan kasus FS dan lain sebagainya. Bukan berarti saya tidak mengikuti, bukan berarti saya tidak mau mengamati. Saya mengamati, namun saya ya begitulah ya, karena ini negeri yang saya tidak boleh terlalu ikut campur mengenai hal itu. Bahkan saya pernah membahas masalah COVID pun, video saya juga di take down dan lain sebagainya. Seolah-olah saya membahas COVID. Gimana ya? Udahlah teman-teman bisa mikir sendiri bagaimana sekarang. Lanjut, kita fokus pada perkembangan para dukun saja. Karena ini lebih lucu nih, lebih menghibur. Hingga menangkap nama dia gitu. Lalu setelah itu dia lupa. Jangan juga. Kasihan para dukunnya gitu kan. Iya. Kasihan para dukun yang lagi berjuang mempertahankan namanya ini loh. Ya benar. Gitu loh, yang sedang diduga dihina oleh Marcel ini. Iya. Jadi si Jindan ini jangan bikin konflik baru lagi gitu. Keren. Jangan bikin konflik baru lagi. Jadi dia satu suara dengan kita.
Kalau dia Ya harus satu suara lah, kan masih dukun, kecuali Jindan. Ye Jindan mau bertaubat. Ye Jindan sekarang sadar bahwa posisinya di pihak dukun itu salah. Jadi dia harus meninggalkannya untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu pada apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Belajarlah, carilah habaib atau guru, kiai yang bisa membimbing ke depannya untuk menghindari dunia-dunia klinik seperti ini. Dunia-dunia yang seharusnya itu ya kita laknat. Karena apa? Mereka memperselisih Al-Quran terus. Ya. Lanjut. dari awal bukan dukun saya usir ngapain? Kenapa gak diusir? Main podcast doang. Karena dia ngakunya dukun, makanya saya bawa. Ya. Kalau tahu saya si Jindan itu bukan dukun, saya usir lah dari awal. Habib dukun. Orang ini temanya tema dukun kok. Gitu. Jangan sampai dia tuh mengais rezeki di sini pura-pura sanakan dia orang bersih gitu loh. Cuci tangan, jangan. Gitu. Ingat. Kan ini saya mau Ingat, sekali terikat udah jadi. Jangan keluar ya, jangan keluar kecuali bisa membawa mereka ke jalan yang benar, kembali bertaubat seperti itu. Ingat ya Jindan, lakukan yang terbaik untuk gelarmu yaitu sebagai habaib ya. Jangan sampai jadi dukun lagi. ngedampingi Pak Agus ini kan karena di situ Haji Ridwan kan itu sebagai pendiri. Di akte pendirian. Sebagai pendiri LSM ini, TPHDI. Oh. Kiai Haji Ridwan, dia adalah ketua atau pendiri dari LSM Dunia Perdukunan. Wah, tepuk tangan dulu kita. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ye Jindan adalah murid langsung dari Bang Haji Ridwan. Bang Ridwan. Jadi secara otomatis lanjut. Jadi kalau Haji Ridwan bilang saya nggak dukun apa segala ya, loh nama sampean ada kok di akte pendirian. Nama sampean ada di akte pendirian. Karena gelar dukun atau status dukun sekarang mulai goyah ya. Jadi para dukun-dukun sekarang mau membuat alibi baru. Dia mau meninggalkan dunia perdukunan namun dengan praktik yang sama mungkin ya. Jadi sekarang mereka bukan dukun, nanti akan bikin istilah lain. Istilah paranormal sudah, indigo sudah ada dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jangan sampai nanti membuat kalimat-kalimat atau nama baru yang sejenis dengan dunia perdukunan namun serupa dari segi kegiatannya. Ya, patut kita tertawakan memang karena yang mereka lakukan adalah sesuatu yang halusinasi. Lanjut. Jangan cuci tangan, ya, jangan sampai memancing di air yang keruh karena orang lagi pada mumet ini. Dukun-dukun ini lagi pada pusing. Iya, dukun lagi pusing ini karena banyak yang nyerang dan citra dukun di negeri ini sudah mulai runtuh. Kenapa mulai runtuh? Karena sudah banyak orang yang tersadarkan dengan action kalian di lapangan. Apalagi dengan adanya sayembara atau pembuktian-pembuktian yang gagal-gagal dan penjelasan-penjelasan yang tidak normal serta tidak sesuai dengan ajaran Rasul, maka kalian semakin membuka peluang masyarakat untuk sadar dengan keberadaan kalian yang sebenarnya adalah menipu dari segi syariat, dari segi aturan Allah dan lain sebagainya, bahkan memperselisihi Allah. Lanjut. Untuk meluruskan permasalahan ini, jangan bikin konflik baru lagi. Kalau memang kita mau solid dari awal sampai akhir. Mantap, teguh. Jangan sampai nanti ini si Jindan ini ada tawaran podcast sana podcast sini atau berubah gitu kan. Saya bukan dukun, saya orang hebat, saya baik, saya ini. Oh jangan. Itu kita ini lagi berjuang, nggak baik. Kalau jadi orang begitu tuh nggak baik. Kayak gitu tuh di pergaulan tuh nggak pakai gitu. Iya. Berarti Bang Firdaus sendiri tahu ya, Bang Jindan ini baru aja mengurus NASA. Baru dia ngaku sama saya, baru mau ngurus. Nggak tahu diakui atau enggak, saya nggak tahu. Baru aja mau ngurus. Nggak tahu dia Habib anaknya yang keberapa, nggak tahu saya. Oke. Nah, cuman kalau misalkan untuk Bang Firdaus sendiri melihat Habib yang sekarang tuh kan jadi tiba-tiba dia mungkin mencari atau mungkin memilih jalannya sendiri. Nah ini maksudnya kan dengan adanya dia juga padahal dia dibela di satu sisi di sini ya kan hingga Bang Firdaus untuk melaporkan Richard Lee juga. Nah gimana nih? Maksudnya lapor Richard Lee berarti tetap dijalani? Saya sih dari awal nggak mau laporin Richard Lee. Saya bilang sama dia. Tapi dia mendesak saya, rekamannya ada kok. Oh iya? Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si sulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Boleh dibuktikan. Gitu loh. Lah makin kesini kita disuruh diam gitu. Nggak bisa kita juga diam. Orang ini agendanya agenda dukun kok. Bener, agenda dukun. Ada cita-cita kalau masalah dia dapat rezeki sekarang mau membenahi diri atau membersihkan nama ya mohon maaf. Kamu salah karena ini orang lagi di peran dukun. Iya, bener. Lagi diperan sebagai dukun.
Jadi sekarang kan kita bisa lihat sendiri nih, Habib Jindan sekarang sudah mulai keluar dari zona atau lingkaran perdukunan, seolah-olah dia mau membuat karakter baru. Ya, menurut saya pribadi itu tidak salah, karena mungkin ada seseorang yang bisa menyadarkan dia dan bisa membuat dia berubah secara perlahan. Ya, itu bagus, itu bagus. Berarti itu semakin membuka mata masyarakat untuk semakin sadar dan bisa lebih lagi ke depannya membuat orang-orang di sekitar mereka sadar lagi. Ini dunia dukun ini sesuatu yang halu-halu, tidak bisa untuk kita percaya lagi seperti itu. Jadi saya juga turut senang ini. Lanjut. Ini masalah dukun gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Lantas kamu mau cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun. Kalau kamu bukan dukun, saya usir dari awal. Seorang keras. Ya, dukun dari awal. Lanjut. Saya usir walaupun dia tuh muridnya Ridwan, Haji Ridwan. Iya. Saya usir. Karena temanya dukun gitu. Dan saya mau jadi pengacaranya para dukun ini karena Haji Ridwan menggaranti bahwa dia juga dukun gitu. Oke. Jadi jangan sembarangan ngomong saya masuk ini berdasarkan ini, timbulnya saya dianggapnya bodoh juga nantinya gitu. Oke, cuman Bang Haji Ridwan sendiri juga maksudnya kalau Jindan itu bilang dirinya memang nggak bagian dari dukun, dan Jindan ini kan ternyata memang alasannya ini datang ke pesulap merah ini untuk membela gurunya. Nah, Bang Haji Ridwan ini yang Bang Firdaus kenal ini memang praktisi juga berarti? Ya iyalah. Kan Haji Ridwan ini kan dari dulu dukun. Iya. Gitu loh. Kan barengan sama saya. Haji Ridwan dukun. Bener. Orang yang punya supranatural. Betul. Gitu. Nangkepin jin masuk ke dalam botol. Lalu mulai kapan jin tidak bisa menembus suatu objek sedangkan dimensinya berbeda dengan dimensi kita? Mulai kapan gitu kan ya? Mulai kapan? Dan selama ini dia nggak ada masalah dengan saya. Tapi kalau semuanya mau lepas tangan, Haji Ridwan mau lepas tangan, dia bukan dukun. Si Jindan bukan dukun. Lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu? Orang mereka sekarang kan kita datang ke sini karena Haji Ridwan merasa difitnah oleh Marcel. Karena profesi dukun sekarang sudah tidak menguntungkan. Profesi dukun sekarang mulai down. Karena apa? Sudah terbongkar semua kelakuan kalian, praktek-praktek kalian yang menipu publik. Jadi seperti itu. Jadi banyak orang yang mau keluar dari perdukunan. Ya entah mereka keluarnya sebatas sementara atau lain sebagainya. Tapi kalau untuk taubat, gimana ya? Tidak ada pernyataan mereka mau tobat dari dunia itu. Ya semoga lah diberikan hidayah dengan kejadian ini. Lanjut. Bilang dukun cabul, dukun penipu kan gitu awalnya. Saya nggak kenal dukun-dukun lain. Saya taunya Haji Ridwan dipanggil, saya dipanggil sebagai kuasa hukumnya. Oke. Gitu. Saya dipanggil karena saya untuk mendampingi Haji Ridwan diserang oleh Marcel. Iya. Dikata-katain dukun cabul, dukun penipu. Gitu loh. Lantas saya mau karena dipanggil. Saya bilang alasannya apa? Akte pendirian, oke, kalau akte pendirian masuk, saya bilang. Sip. Dan kita laporin. Saya belum kenal tuh sama ketum-ketumnya yang lain tuh, ketua umumnya TPHD saya nggak kenal awalnya. Gitu. Tapi karena saya udah lama berkecimpung di dunia perdukunan dengan para paranormal ya, jadi saya ikut-ikut aja sama mereka gitu loh. Saya mau karena ditunjuk Haji Ridwan. Gitu loh. Lalu Agus ditunjuklah sebagai pelapornya, Agus Tiar gitu. Lantas setelah di tengah jalan begini mereka mau cuci tangan, ya lantas saya dipanggil sama siapa? Hah? Akhirnya saya udah tegas, mereka tinggalin gitu. Mereka mau bersihin nama, mau jadi artis. Nggak bisa jadi artis. Aduh. Karena memang mereka cocok untuk dunia entertain lah, jadi pelawak gitu. Jadi kalau mau jadi dukun, karena dukun sekarang sudah tidak menjanjikan lagi sepertinya. Jadi beralih masuk ke dunia entertain, jadi penghibur, yaitu sebagai komedian. Tetap jadi dukun jadi-jadian gitu kan ya, kalau bisa. Tapi dengan cara menghibur. Aduh gimana ini ya. Memang gemes ya, lucu gitu kalau kita ngelihat kelakuan mereka, statement mereka. Cuman yang bikin kita greget, yang bikin kita pengen bahas mereka adalah ketika membawa agama ini loh. Semakin greget pengen bahas mereka. Setiap hari mereka melakukan atau menyatakan hal-hal demikian. Jadi artis aja deh, jadi pelawak. Lanjut. Dulu selesain. Nah, gue dipanggil, lu buat apa di sini? Hah? Emang gue orang gila nerima puasa kalau nggak ada dasarnya? Oke. Cuman Bang Haji juga sempat menegaskan kemarin katanya dia juga itu ya, maksudnya sama Jindan ya dia gurunya gitu, dan Bang Haji juga sempat bilang kayak ya itu bahwasanya terpisah gitu, kayak memang bukan satu jalan. Pokoknya mau terpisah bohong enggak. Ini lagi acara itu kemarin mau lapor, saya tanya ini dukun semua bukan? Iya dukun. Si Jindan juga minta tolong ikut. Minta tolong masukin dia diwawancara. Buktinya ada saya semua.
Oh marah. Kalau bukan dukun saya usir. Kan Benar. acara dukun. Bener. Gitu loh. Jadi bukan acara habaib. Acara dukun. Kalau dia ngaku ngaku habaib. Iya, Habib dukun kan? Iya, marah ini. Firdaus marah ini, marah besar ini, marah. Bahaya ini Ridwan, bahaya ini Jindan nih. Lanjut dulu. Kalau dia bilang habaib dari awal saya nggak mau, nggak boleh. Karena ini bukan acara habaib. Kalau dia bilang habaib dari awal, dia gak bakal mau untuk masukkan Jindan dalam circle itu. Bukankah tadi ngomong dari awal sudah menyatakan dirinya Habib? Jadi pernyataannya itu muter-muter ya, muter-muter. Ya, memang disitulah gemesnya kita, disitulah letak komedinya, seninya di situ, seninya di dalam melawak di situ. Kita bisa tahu bahwa dunia supranatural ini memang di situ, muter-muter terus. Jadi tidak ada kejelasan mau kemana dan mau ngapain. Pembuktian gagal dan lain sebagainya. Alibi terus yang dibangun. Lanjut. Ini acara dukun dan kamu bersedia. Oke. Berarti Bang Firdaus juga awalnya nggak tahu dia habaib ya sebenarnya. Ya, saya mah masa bodoh sih orangnya gitu loh. Orang ngaku habaib kek, anaknya jin tomang kek, anaknya tuyul kek, bodoh amat. Selama Bukannya kemarin ada nyebutkan kakeknya yang nikah sama jin itu kan ya? Terus punya saudara keturunan jin, cucunya jin. mereka baik sama saya anggap itu teman. Terus saya orang nggak peduli saya siapa latar belakangnya, mau rampok, mau kiai, mau apa, baik sama saya oke. Tapi kalau udah mulai mengkhianati atau membelok saya nggak suka, karena saya orangnya lurus, sirotol Bang Firdaus mustaqim. bakal mengambil tindakan apa sih kalau memang pada akhirnya mereka mungkin bakal cuci tangan? Ya tindakan apa? Berdoa aja, ngapain tindakan apa lagi? Kalau toh saya juga nggak mau bikin konflik baru, cuma saya mempertegaskan di sini, menegaskan. Di sini porsinya porsi dukun yang lagi datang. Tolong para dukun jangan cuci tangan, gitu loh. Kalau seandainya ente semua yang manggil aneh, ente para dukun ente aneh ditunjuk sebagai pengacara, lalu setelah kasus ini rame ente baru mau cuci tangan menjadi artis. Ente dengerin aneh ya. Ente aneh, kadang-kadang istilah kata. Lanjut. Ente bahlul. Ente bahlul. Bicara yang aneh, jangan tengah-tengah. Wesi. Kan saya udah bilang, siapapun di depan saya, lo mau ngaku cucunya jin iprit, gue yakin. Yang penting lo baik. Kalau saya nggak permasalahin masalah status, bodo amat. Oke, cukup. Saya sudah dapat poin di sini. Marahnya Firdaus di sini adalah keluarnya Habib Jindan dari circle mereka, atau membuat pernyataan di mana kemarin memang kita lihat bahwa Jindan sudah mulai sedikit berubah ya, dari segi tutur kata, penyampaian, penampilan, bahkan lebih kalem, tidak seganas awal-awal dia muncul. Nah, seperti itu. Jadi yang kita tangkap di sini, dunia perdukunan sekarang sudah tidak baik-baik saja. Namun dunia komedi juga tidak baik-baik saja, karena terancam lebih kalah lucu daripada ini. Lebih kalah lucu daripada dunia perdukunan sekarang. Tepuk tangan dulu. Kita beri tepuk tangan. Nah, oke teman-teman, semoga saya pribadi sekarang mulai terhibur ya. Sekarang saya mulai terhibur. Karena saya sudah memberikan banyak edukasi, memberikan banyak pemaparan. Meskipun saya bukan ahli agama, tapi saya mencoba untuk menjabarkan apa yang saya ketahui dan yang saya bisa dengan selogis mungkin, dengan sesimpel mungkin, agar teman-teman bisa paham dengan versi yang kalian mau. Yaitu versi yang ya simple-simple. Ingat, Islam itu simple, tidak serumit dunia perdukunan. Untuk bisa kebal, harus puasa ini, tidurnya begini, makannya ini, gak boleh itu, terus amalan ini, dan lain sebagainya. No, Islam tidak seperti itu. Islam itu indah. Islam itu memberikan kasih sayang. Islam itu mengajarkan kita untuk mempersimpel hidup dan menghindari sesuatu yang berbau hal-hal seperti ini, supranatural. Apalagi dukun yang berkedok Islam, itu sangat-sangat berbahaya kepada akidah kita. Jadi disinilah kenapa saya berbicara. Disinilah kenapa saya selalu mengangkat video ini menjadi tema. Karena apa? Selagi ini belum kelar, maka saya akan terus berbicara. Saya akan terus membahas. Karena apa? Saya memang benci dunia perdukunan dari dulu. Saya sudah membahas dunia dukun dari awal-awal saya membuat YouTube. Baik itu dukun yang berkedok pendekar, pernah saya bahas di tahun 2019 lalu.
Pernah saya juga membahas tentang karomah, al-hikmah, ma'unah, laduni, dan lain sebagainya. Sudah pernah saya bahas. Karena apa? Itu adalah praktik-praktik perdukunan. Bukan seorang pendekar yang memiliki seperti itu. Ya, jadi bukan sekarang saya berkoar-koar, tapi sudah dari dulu. Cuman dulu banyak sekali serangannya. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah banyak yang pro. Melainkan yang kontra sedikit. Tapi itu selalu saya pin ketika saya lihat mereka berkomentar. Baik, itu saja video hiburan kali ini ya. Nanti kalau ada teman-teman yang tahu atau mendapatkan info terbaru, bisa share langsung ke saya agar saya bisa memberikan pandangan saya dan menanggapinya langsung. Saya Harry Pras mengucapkan salam tambah lucu.